3976. Area yang Siling Lane ini tidak terlalu besar, seukuran pasar bintang 2. Mengikuti sumber Yangqi, mereka bertiga dengan cepat tiba di depan sebuah danau. Danau itu berkilauan dan airnya jernih, tetapi dipenuhi dengan Yangqi. Itu adalah tempat di mana Yangqi berkumpul. Lady Boss menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki sejenak, lalu sedikit mengangguk dan berkata, ini memang Yangqi kelas 5. Mendengar ini, semangat Lao Bai terangkat. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Lady Boss, aku pergi. Berhati-hatilah. Lady Boss mengingatkannya. Yang Kai juga menangkupkan tinjunya dan berkata, Lao Bai, semoga kamu beruntung. Lao Bai menyeringai padanya, tunggu kabar baikku. Sosoknya berkedip saat dia terjun ke danau, tetapi tidak ada riak sedikit pun. Di bawah pengawasan Yang Kai dan Lady Boss, Old Bai berenang ke dasar danau seperti ikan. Di sana, sekelompok Yangqi yang sangat murni berkumpul. Old Bai bergegas ke kumpulan Yangqi ini dan duduk bersila, diam-diam mengedarkan seni rahasianya. Ekspresinya sangat serius. 1000 tahun kultivasi, hanya untuk hari ini. Lao Bai habis-habisan. Setelah menonton sejenak dan melihat bahwa Lao Bai telah menyerap Yangqi dengan sepenuh hati dan memadatkan Yangqi yang terakhir, Lady Boss mengajak Yang Kai untuk berjalan-jalan di sekitar danau. Dari waktu ke waktu, dia akan membentuk segel tangan dan mengiring bendera formasi ke dalam kekosongan. Meskipun tempat ini tersembunyi, semuanya harus disiapkan. Kemajuan Lao Bai ke Open Heaven sangat penting dan tidak bisa gegabah. Oleh karena itu, bahkan jika Lady Boss secara pribadi datang untuk melindunginya, dia masih harus membentuk formasi di sini untuk mencegah Lao Bai diganggu. Setelah menghabiskan 2 jam, Lady Boss meletakkan 16 bendera di tepi danau. Ketika bendera terakhir diletakkan, bos wanita melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan berteriak, naik. Diam-diam, kabut tebal keluar dari tepi danau dan menyelimuti seluruh danau. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Yang Kai telah mengikuti di belakang Lady Boss sepanjang waktu, menonton dengan tenang. Meskipun dia tidak tahu jenis serangan apa yang bisa diblokir oleh arai roh ini, karena itu dibuat oleh Lady Boss, seharusnya tidak terlalu buruk. Terlebih lagi, Lady Boss adalah kultivator Open Heaven Orde ke-6. Bahkan di 3000 dunia, dia adalah seorang master yang terkenal. Dengan dia di sini dan dukungan dari arai roh ini, bahkan jika seseorang secara tidak sengaja masuk ke tempat ini, tidak perlu khawatir Bai Tua diganggu. Setelah melakukan semua ini, Lady Boss menoleh untuk melihat Lao Bai dan berkata dengan lembut, selebihnya terserah dia. Setelah maju ke Open Heaven, seseorang akan memadatkan 7 energi yin, yang, 5 elemen, dan menciptakan dunia baru di dalam tubuhnya. Setelah seseorang berhasil, dunia alam semesta kecil akan muncul di dalam tubuh seseorang. Pada saat itu, seseorang tidak perlu lagi memanfaatkan kekuatan dunia dan akan dapat menggunakan kekuatan dunia di tubuhnya sendiri. Ini adalah karakteristik terbesar dari alam Open Heaven. Kaisar Agung perlu mengandalkan dunia tertentu untuk dapat menggunakan kekuatan dunia. Seorang Open Heavens tidak membutuhkan ini karena mereka sudah memiliki dunia di tubuh mereka. Selain itu, dibandingkan dengan Kaisar Agung dari berbagai dunia, kekuatan yang dapat dilepaskan oleh seorang Open Heaven dapat ditingkatkan, kekuatan mereka terkait erat dengan kekuatan dunia di dalam tubuh mereka. Orang luar tidak dapat membantu masalah ini sama sekali. Lady Boss hanya datang ke sini untuk melindungi Lao Bai, untuk berjaga-jaga. Berjalan ke lereng 3 km jauhnya dari danau, Lady Boss melambaikan tangannya dan mengambil sebuah meja dan 2 kursi. Dia juga meletakkan 1 set alat untuk menyeduh teh di atas meja. Melihat ini, Yang Kai tidak membutuhkannya untuk mengatakan apa-apa dan mulai merebus tehnya sendiri. Jika itu di masa lalu, dia pasti tidak akan mau melakukan hal seperti ini, tetapi setelah menerima bantuan Lady Boss berkali-kali, kesan Yang Kai tentang wanita ini telah berubah secara drastis. Dia tidak lagi merasakan penolakan dan permusuhan sejak awal. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah beberapa pertanyaan yang dia simpan di dalam hatinya. Segera, tehnya sudah siap dan Lady Boss dengan anggun menyesapnya, mengobrol dengan Yang Kai dari waktu ke waktu, sesekali tertawa terbahak-bahak. Yang Kai juga mendengar banyak anekdot tentang orang-orang terkenal dari luar dunia ini darinya. Waktu berlalu dengan cepat. 3 hari kemudian, masih belum ada gerakan dari susunan danau, tetapi Yang Kai tahu bahwa masalah ini tidak dapat diburu-buru. Lao Bai harus memadatkan energi atribut Yang-nya terlebih dahulu sebelum dia bisa menerobos ke alam Open Heaven. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dalam beberapa hari. 5 hari kemudian, pada saat tertentu, Lady Boss, yang sedang mengobrol dengan Yang Kai, tiba-tiba menjadi serius. Matanya yang indah menatap arai roh di danau.
Sepasang matanya yang seperti permata tampaknya mampu menembus kehampaan saat dia melihat ke dalam arai roh dan berteriak, ini dimulai. Mendengar ini, ekspresi Yang Kai menjadi serius dan dia juga menoleh untuk melihat ke arah itu. Sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan dan penglihatan seperti Lady Boss, jadi selain kabut yang bergolak, dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Namun, Yang Kai juga bisa merasakan bahwa hari ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, arai di sekitar danau tidak bergerak sama sekali, tetapi hari ini, kabut bergolak, jadi jelas bahwa Lao Bai bergerak di dalam. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup, Nyonya Bos, bagaimana peluang keberhasilan Lao Bai? Lady Boss perlahan menggelengkan kepalanya, hal semacam ini sulit dikatakan. Bahkan seseorang dengan bakat surgawi memiliki risiko gagal. Semuanya tergantung pada keberuntungannya sendiri. Dia mungkin juga tidak mengatakan apa-apa, tetapi jalur kultivasi selalu seperti ini. Saat dia dengan gugup menonton, Lady Boss tiba-tiba mengerutkan kening. Dia terkesiap kaget dan melihat ke arah tertentu. Itu adalah pintu masuk ke Sun Siling Land. Segera, Yang Kai juga merasa ada sesuatu yang salah, karena ada fluktuasi yang jelas dari prinsip luar angkasa yang datang dari arah itu. Seseorang telah masuk. Yang Kai terkejut dan buru-buru melihat ke arah itu. Apa yang dia lihat adalah celah di kehampaan, dan prinsip ruang angkasa di dalamnya berfluktuasi, dan sesosok keluar darinya. Meskipun mereka terpisah puluhan kilometer, Yang Kai dapat dengan jelas melihat penampilan orang yang datang, dan dia tidak bisa menahan kerutan. Kenapa dia? Dia tidak mengenal banyak orang di luar dunia ini, jadi dia tidak menyangka bahwa orang yang datang ke sini sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal. Selain itu, ada sedikit konflik di antara mereka. Orang yang telah menembus kehampaan tidak lain adalah Penatua Yu dari rumah lelang Tempest Wind and Cloud. Sebelumnya, Yang Kai dan Lao Bai telah terluka oleh orang ini, dan Lady Boss bergegas ke pintunya ketika dia mendengar berita itu. Mereka telah langsung bertarung di rumah lelang Tempest, dan Penatua Yu telah memuntahkan banyak darah. Setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan, orang ini sudah pulih dari luka-lukanya. Begitu dia masuk, matanya berkeliaran, dan dia dengan cepat mengarahkannya ke Lady Boss. Matanya yang keruh segera bersinar dengan kebencian yang tak terlupakan. Mengikuti di belakang Penatua Yu, satu demi satu sosok merobek kekosongan dan tiba. Dalam sekejap mata, 4 orang telah bergegas ke Sun Siling Land yang kecil ini. Ada pria dan wanita, tua dan kuat. Di antara mereka, aura Penatua Yu adalah yang terlemah, hanya di alam Open Heaven tahap keempat. 3 lainnya semua lebih kuat dari dia, dan Yang Kai bahkan merasakan aura yang mendalam tidak kalah dengan Lady Boss dari salah satu dari mereka. Orang ini berada di alam Open Heaven tahap ke-6. Apa yang sedang terjadi? Alis Yang Kai berkedut. Mengapa begitu banyak ahli tiba-tiba datang ke tanah penyegelan matahari ini, dan mereka semua berada di alam Open Heaven tahap tengah? Apa yang membuat Yang Kai merasa lebih tidak nyaman adalah bahwa begitu keempat orang ini masuk, mereka semua memusatkan pandangan mereka pada Lady Boss. Beberapa memiliki tatapan yang bermartabat, beberapa memiliki kebencian di mata mereka, dan beberapa memiliki niat membunuh di wajah mereka. Meskipun Yang Kai tidak memahami situasi spesifik, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Jadi begitulah. Lady Boss dengan lembut mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang ini satu persatu. Jadi ini jebakan. Itu benar, ini adalah jebakan, jebakan yang dirancang khusus untuk memikatmu ke sini. Lan Yuruo, ketika kamu bertindak lancang di rumah lelang Fenyunku beberapa bulan yang lalu, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu akan berakhir seperti ini? Tetua Yu dengan dingin berteriak, ekspresi kepuasan di wajahnya yang sudah tua. Sebuah jebakan. Yang Kai menjadi pucat karena ketakutan, dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Setelah dipikir-pikir, jebakan semacam ini tidak terlalu sulit untuk dipasang. Satu-satunya kesulitan adalah tanah penyegelan matahari ini. Sebagai anggota penginapan pertama, seharusnya tidak terlalu sulit bagi seseorang untuk menanyakan tentang dia. Selama berita penampilan yang elemen tahap kelima dirilis, Lady Boss pasti akan membawa Old Boy ke sini untuk melihatnya. Selama mereka datang, mereka akan jatuh ke dalam perangkap ini. Ini buruk. Meskipun Lady Boss berada di alam Open Heaven tahap ke-6, di antara orang-orang ini, kecuali Penatua Yu, yang tidak cukup kuat, masing-masing dari mereka memiliki aura yang lebih kuat daripada yang terakhir. Di antara mereka, 2 berada di alam Open Heaven tahap kelima, dan 1 berada di alam Open Heaven tahap ke-6. Terperangkap di tanah penyegelan matahari ini, bagaimana mungkin Lady Boss menjadi lawan mereka? Situasi ini hanyalah situasi yang pasti membunuh. Dengan berpikir, Yang Kai segera mentransmisikan, Nona Boss, jika Anda memiliki kesempatan, cepat tinggalkan tempat ini.
Tidak perlu khawatir tentang Bai Tua dan saya. Selama Anda tidak mati, meskipun Bai Tua dan saya akan mati, situasinya tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, dia dan Old Bai hanyalah karyawan penginapan pertama. Selama Lady Boss melarikan diri, orang-orang ini mungkin tidak melakukan apapun terhadap mereka karena takut menyakiti orang yang tidak bersalah. Di sisi lain, jika Lady Boss benar-benar dalam bahaya, dia dan Old Bai pasti akan mati. Lady Boss menjawab, karena mereka memasang jebakan ini untuk memikat saya ke dalamnya, bagaimana mereka bisa membiarkan saya pergi dengan begitu mudah? Area ini mungkin telah ditutup sejak lama. Kecuali kita membunuh jalan keluar kita, kita tidak akan bisa pergi. Hati Yang Kai tenggelam ketika dia mendengar ini. Meskipun dia tahu bahwa Lady Boss benar, sebagai seseorang dari Kaisar Realem yang hanya memadatkan kekuatan kayu dan api, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu dalam pertempuran tingkat ini. Dia segera merasa tidak berdaya dan mengepalkan tinjunya. Bos wanita memandang Penatua Yu dan mencibir, kamu benar-benar memiliki banyak wajah, dasar hajingan tua. Kamu benar-benar berhasil mendapatkan begitu banyak pembantu. Penatua Yu mendengus, bukannya lelaki tua ini memiliki banyak wajah, kamulah yang membawa ini pada dirimu sendiri. Saat itu, Anda mengandalkan dukungan seseorang di belakang Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan di 3000 dunia ini. Anda tidak lupa siapa yang telah Anda sakiti, kan? Ketika Penatua Yu selesai berbicara, pria paruh baya dengan penampilan bermartabat berdiri di sampingnya berkata dengan tangan di belakang, Nyonya Lan, setelah bertahun-tahun, apakah Anda masih ingat raja ini? Kepala Provinsi Pelangi Emas, Kijin. Lady Boss tersenyum lembut, apa? Saya menyelamatkan hidup Anda saat itu, tetapi sekarang Anda ingin mati lagi. Jika Anda ingin mati, Anda seharusnya memberitahu ratu ini sebelumnya. Aku bisa memenuhi keinginanmu. Begitu dia mengatakan ini, cahaya terang melintas di mata Kijin, nada bicara Nyonya Lan masih sangat arogan. Itu karena kamu terlalu lemah. Lady Boss mendengus dan memandang Kijin sambil berpikir, jadi maksudmu tanah penyegel matahari ini sebenarnya bukan tanpa pemilik, tapi milik Provinsi Pelangi Emasmu. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Provinsi Golden Rainbow, jadi Lady Boss secara alami menebaknya. Kijin berkata, tempat ini telah dijelajahi oleh Provinsi Pelangi Emasku sejak 3000 tahun yang lalu. Biasanya, itu disembunyikan oleh sebuah formasi. Jika bukan karena fakta bahwa aku ingin memancing Nyonya Lan ke dalam jebakan, bagaimana mungkin semudah itu ditemukan? 3977. Aku bertanya-tanya mengapa elemen yang tahap kelima tiba-tiba muncul. Jadi itu sebabnya. Lady Boss mengangguk ringan, tanah Sun Siling bukanlah tempat biasa untuk faksi manapun. Apakah kamu tidak takut pertempuran akan pecah dan menghancurkan tanah yang berharga ini? Mata Kijin serius, jika saya bisa mengatasi kekhawatiran saya, apa artinya Sun Siling Land ini? Meskipun dia mengatakan itu, ekspresi Kijin jelas terluka. Lagi pula, jika pertempuran benar-benar pecah di sini, Sun Siling Land pasti akan hancur. Bagi Provinsi Golden Rainbow, ini adalah kerugian besar. Sepertinya kamu bertekad untuk membuatku mati di sini. Jika kamu tidak mati, wanita gila, bagaimana kita bisa memiliki hari yang damai? Seorang lelaki tua yang berdiri di sebelah kiri Kijin berteriak. Rambut dan janggut lelaki tua ini putih, tetapi wajahnya kemerahan. Aura yang sangat ganas terpancar dari tubuhnya, seolah-olah dia baru saja muncul dari lautan mayat. Dia dengan dingin mendengus, kamu hanya Open Heaven tahap ke-6, tetapi kamu membunuh begitu banyak orang sehingga 3000 dunia berubah menjadi sungai darah dan menutupi tanah dengan mayat. Jika kamu diizinkan naik ke tahap ke-7 suatu hari, bagaimana bisa ada tempat bagi kita di alam semesta yang luas ini? Nyonya Boss memandang lelaki tua itu dengan dingin dan berkata dengan lembut, jika saya tidak mati hari ini, saya pasti akan meratakan altar Shen Luo Anda dan membantai seluruh keluarga Ling Chun Qiu Anda. Ekspresi pria tua bernama Ling Chun Qiu berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Jelas, dia terkejut dengan aura Lady Boss, tetapi dia dengan cepat menggertakkan giginya dan berkata, karena kita di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Bos wanita menjentikkan lengan bajunya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia dengan dingin menatap orang terakhir. Orang itu adalah seorang wanita cantik yang terlihat berusia sekitar 30-40 tahun. Sosoknya anggun, dan pinggangnya anggun. Terutama sepasang mata bunga persiknya, yang berair dan menawan. Apakah kamu juga ingin mempersulit ratu ini? Lady Boss bertanya dengan acuh tak acuh. Mata wanita cantik itu bersinar, dan dia melangkah maju dan membungkuk, salam, kakak Lan. Lady Boss berkata, jadi Anda masih ingat saya, kakak perempuan Anda.
Saya pikir Anda sudah lupa. Wanita itu berkata, Yue, akan selalu mengingat kebaikan kakak perempuan karena telah mengasuhku. Bagaimana aku bisa melupakannya? Jika saya tidak berani melupakan, bagaimana saya bisa berani datang ke sini? Lady Boss mengatupkan giginya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu mundur sekarang, tetapi jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena mengabaikan persaudaraan kita di masa lalu. Wanita bernama Yue He perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Lan, meskipun aku berterima kasih atas pengasuhanmu saat itu, jika bukan karena kekeras kepalaanmu, dia tidak akan mati. Meskipun niat untuk datang ke sini hari ini bukan keinginan pribadiku, saya masih ingin mengakhiri apa yang terjadi saat itu. Kakak perempuan, tolong maafkan saya. Lady Boss menatapnya dalam-dalam untuk waktu yang lama sebelum menganggukkan kepalanya. Baiklah, karena kamu memiliki niat seperti itu, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Kalau tidak, aku akan selalu merasa berhutang budi padamu. Tapi kamu harus ingat, berkelahi dan membunuh adalah masalah hidup dan mati. Jika kamu tidak sengaja mati di tanganku, maka jangan salahkan aku di jalan menuju mata air kuning. Yuehe tidak berani. Wanita itu membungkuk. Apa gunanya berbicara banyak omong kosong dengannya? Serang bersama dan bunuh dia. Aura pembunuh Ling Chunqiu melonjak, dan wajahnya penuh dengan niat membunuh, seolah-olah dia tidak sabar untuk memotong Lady Boss menjadi berkeping-keping sekarang. Namun, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang kultivator Open Heaven peringkat kelima. Menghadapi keberadaan yang begitu sengit dan kuat seperti Lady Boss, dia masih merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, perjalanan ini dipimpin oleh pemimpin negeri Golden Rainbow, Kijin. Jika Kijin tidak bergerak, dia tidak akan berani lancang. Kijin maju selangkah, tangannya di belakang punggungnya, dan berteriak, Nyonya Lan, terlepas dari siapa yang benar atau salah di masa lalu, banyak murid negeri pelangi emas mati di tanganmu. Hari ini, aku, pemimpin Golden Rainbow State, akan membalas mereka. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka patuhlah untuk menyerah. Jika kamu berani melawan, maka jangan salahkan aku karena menggertakmu dengan angka. Kau ingin aku menyerah? Bermimpilah, teriak Lady Boss. Jika itu masalahnya, Kijin menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, kalau begitu mari kita bertarung. Begitu kata-katanya terucap, bayangan alam semesta kecil di belakangnya melintas dan menghilang. Kijin melemparkan pukulan, aura kekuatan dunia memenuhi udara saat tinju raksasa bergegas menuju Lady Boss. Saat dia menyerang, Ling Chunqiu dan Yue He, yang telah bersiap untuk ini, memanggil artefak mereka bersama-sama dan mengirim rentetan serangan ke arah Lady Boss. Dalam sekejap, Yuan Qi di sekitar Lady Boss menjadi kacau dan kekosongan bergetar. Seluruh tubuh Yang Kai menegang. Ketika Lady Boss berbicara dengan orang-orang itu, dia sudah memikirkan jalan keluar, tetapi di hadapan kekuatan absolut, semua skema dan trik hanyalah kata-kata kosong. Untuk sementara waktu, dia benar-benar bingung. 3 Open Heaven kelas menengah tiba-tiba menyerang, dan Yang Kai hanya merasakan kulitnya menegang saat krisis besar menyelimutinya. Meskipun serangan ini tidak ditujukan padanya, dalam menghadapi kekuatan penghancur dunia seperti itu, akibatnya saja sudah cukup untuk membunuhnya di tempat. Pada saat kritis ini, sebuah kekuatan lembut melilitnya dan mendorongnya menjauh. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu bahwa ini adalah Lady Boss yang melindunginya pada saat kritis ini? Adegan di depannya berubah dengan cepat, dan ketika berhenti, dia sudah puluhan kilometer jauhnya. Melihat sekeliling, mata Yang Kai hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat bahwa tempat Lady Boss berdiri telah diselimuti oleh cahaya besar. Di dalam cahaya ini, kekuatan kekerasan mengamuk, membuatnya mustahil untuk melihat sosok Lady Boss. 1 lawan 3, Nyonya Lan sudah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetapi pada saat kritis hidup dan mati ini, Lady Boss masih menyisakan sedikit kekuatannya untuk melindungi Yang Kai, jadi bagaimana dia bisa menghadapi serangan yang begitu mengerikan? Cahaya dengan cepat menghilang, memperlihatkan sosok putih berdiri di kehampaan. Yang Kai bisa dengan jelas melihat jejak darah yang meluap dari sudut mulut Lady Boss. Noda darah merah gelap ini menyengat mata Yang Kai seperti pisau tajam yang menusuk jantungnya, menyebabkan dia mengepalkan tinjunya dan gemetar. Jika bukan karena dia melindunginya, Lady Boss tidak akan terluka. Meskipun serangan ketiganya menakutkan, Lady Boss bisa dengan mudah menghindarinya. Junior, apakah kamu masih punya mood untuk peduli pada orang lain di saat seperti ini? Sebuah suara tua datang dari samping. Yang Kai menoleh dan melihat bahwa Penatua Yu dari rumah lelang tempes berdiri tidak jauh, menatapnya dengan sinis. Ketika kamu berperilaku kejam di rumah lelang tempesku, apakah kamu pernah berpikir bahwa situasi hari ini akan terjadi?
Meskipun Penatua Yu juga Open Heaven peringkat menengah, dia masih hanya di peringkat keempat. Tidak ada bedanya apakah dia berpartisipasi dalam pertempuran dengan Lady Boss atau tidak, jadi dia tidak berpartisipasi dan langsung datang untuk mencari masalah dengan Yang Kai. Terakhir kali, dia dipukuli dan dipermalukan karena bocah di depannya ini. Meskipun Penatua Yu membenci bos wanita karena kejam dan tanpa ampun, kesannya tentang Yang Kai juga tidak terlalu baik. Sekarang dia punya kesempatan, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Orang tua, kamu seharusnya bersukacita karena Lady Boss tidak membunuhmu saat itu. Hari ini, kamu benar-benar membuat jebakan yang begitu jahat. Saat Lady Boss melarikan diri adalah saat kamu mati. Yang Kai menggertakkan giginya dan memelototinya. Penatua Yu tertawa dingin. Aku tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa melihatnya, karena kamu akan mati di tanganku. Saat dia berbicara, Penatua Yu perlahan mengulurkan tangan ke arah Yang Kai, lalu tiba-tiba mengepalkannya. Mengikuti gerakannya, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan ruang di sekitarnya dengan gila menekan ke arahnya, seolah ingin menghancurkannya menjadi debu. Pada saat kritis ini, dia buru-buru mengaktifkan hukum ruang angkasa dan keluar. Penatua Yu jelas tidak memikirkan hal ini. Melihat Yang Kai melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian, dia menjadi marah karena dipermalukan. Aku ingin memberimu kematian yang cepat, tetapi siapa yang tahu bahwa kamu tidak akan menghargainya. Karena itu masalahnya, maka kamu dapat perlahan-lahan menikmatinya. Memutar kepalanya, dia melihat sesosok tubuh bergegas ke udara. Itu Yang Kai, yang baru saja melarikan diri. Penatua Yu mengerutkan kening, tetapi tidak mengejarnya. Bagaimanapun, itu adalah medan perang Nyonya Lan, Kijin, dan yang lainnya. Dia tidak ingin terlibat begitu mudah. Namun, tindakan Yang Kai membuatnya tertawa. Bocah dari Kaisar Realem ini sebenarnya ingin ikut campur. Apakah dia ingin mati? Ekspresi Yang Kai cemas. Setelah melarikan diri dari tangan Penatua Yu, dia bergegas menuju medan perang. Dia tidak tahu seberapa kuat Lady Boss itu, atau apa yang telah dia lakukan untuk menarik kebencian begitu banyak orang, tetapi 1 lawan 3, dia jelas bukan tandingannya. Jika dia bisa membantunya menyingkirkan satu orang Open Heaven peringkat kelima, itu pasti akan membantu mengurangi tekanan pada Lady Boss. Mungkin dia bahkan bisa mengubah situasi. Kekuatannya sendiri tidak akan berguna dalam pertempuran seperti ini. Sebaliknya, dia akan menjadi beban bagi Lady Boss. Namun, dia masih memiliki kartu truf di tangannya. Bulu emas Mimeng. Saat itu, Mimeng telah memberinya 3 bulu emas. Dia telah menggunakan satu di Istana Ilahi Gagak Emas untuk membunuh gagak emas besar yang telah memalsukan kematiannya, kemudian dia menggunakan satu lagi di penginapan pertama untuk melawan Lady Boss, menyebabkan dia menderita cedera kecil. Masih ada satu yang tersisa yang belum dia gunakan. Mimeng Golden Plume bisa melukai Lady Boss, jika dia menggunakannya pada Open Heaven peringkat kelima, dia setidaknya bisa melukai pihak lain. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa membunuhnya. Pada saat itu, dia secara alami akan dapat mengubah situasi. Dengan pemikiran ini, dia mengabaikan Penatua Yu dan bergegas menuju medan perang. Namun segera, Yang Kai menemukan bahwa pemikirannya terlalu sederhana. Di medan perang, sosok-sosok berkeliaran, teknik rahasia dan artefak berkembang, dan fluktuasi energi yang kuat menyapu ke segala arah. Belum lagi menggunakan Mimeng Golden Plumes untuk menyelinap menyerang Open Heaven peringkat kelima, dia bahkan tidak bisa mencapai 10 li darinya. Beberapa serangan tersapu kembali setelah kekuatan itu. Mendongak, dia melihat bahwa Lady Boss telah terganggu oleh tindakannya. Dia sudah dirugikan, dan sekarang dia mengalami kesulitan menghadapinya. Yang Kai cemas. Dia melihat posisi Lady Boss lagi. Dia samar-samar menjaga danau tempat elemen yang berada. Jelas, dia telah melindungi Lao Bai, yang hampir menerobos. Meskipun Lady Boss telah membentuk formasi di sekitar danau yang dapat memblokir beberapa fluktuasi energi, pertempuran kali ini sangat berbahaya. Bahkan dengan formasi, itu tidak bisa menghentikan serangan penuh Open Heaven peringkat 5. Karena hal itu juga, Lady Boss agak menahan diri dan tidak bisa mengeluarkan semua kekuatannya. Di sisi lain, Kijin dan yang lainnya tidak memiliki keraguan, dan setiap gerakan mereka mematikan. Lao Bai. Mata Yang Kai berbinar. Jika Lao Bai berhasil menerobos saat ini, pasti akan sangat membantu Lady Boss. Pada saat itu, bahkan jika wilayah Lao Bai tidak stabil, dia akan mampu mengikat musuh dan meringankan krisis Lady Boss saat ini. Namun, menerobos ke Open Heaven sangat berbahaya. Lao Bai sedang terganggu, jadi bisakah dia tetap berhasil? Di belakangnya, aura mengunci dirinya. Tanpa perlu melihat ke belakang,
Yang Kai tahu bahwa Penatua Yu sudah berjalan ke arahnya, selangkah demi selangkah. Saya sudah lama mendengar bahwa Nyonya Lan peduli pada bawahannya. Sekarang sepertinya itu benar. Betapa beruntungnya para pekerja penginapan pertama memiliki penjaga toko seperti Nyonya Lan, teriak Penatua Yu keras saat dia berjalan. Yang Kai tiba-tiba memiliki firasat buruk. 3978. Saat Penatua Yu berbicara, dia sudah tiba 1,5 mil jauhnya dari danau. Dia melirik danau yang mengepul dengan awan dan kabut dan berkata, jika saya tidak salah, seharusnya Baiki yang ada di dalam, kan? Suaranya tidak keras atau lembut, hanya cukup untuk Lady Boss, yang berada di tengah pertempuran sengit, untuk mendengarnya dengan jelas. Karena mereka dapat mengetahui bahwa Lao Bai membutuhkan Yang Qi untuk maju ke alam Open Heaven, tidak sulit untuk menebak siapa yang berada dalam formasi. Aku akan mengambil nyawa Baiki sekarang. Lan Yuruo, mari kita lihat bagaimana kamu memilih. Tetua Yu berteriak, tercela. Yang Kai menggertakkan giginya, matanya memerah. Orang tua ini jelas melihat bahwa Lady Boss sedang ditahan pada saat ini. Dia tidak ingin menyebabkan terlalu banyak gangguan dalam pertempuran dan mengganggu kemajuan Lao Bai, jadi dia mengucapkan kata-kata ini. Setelah kata-kata ini diucapkan, itu pasti akan mengganggu pikiran Lady Boss. Terlebih lagi, jika dia benar-benar bergerak, kecuali Lady Boss menghentikannya, tidak akan ada orang yang bisa melindungi keselamatan Lao Bai. Begitu Lady Boss terganggu, situasi yang sudah tidak menguntungkan pasti akan menjadi lebih buruk. Dalam pertempuran hidup dan mati, pemenang mengambil semua. Apa perbedaan antara hina dan mulia? Penatua Yu melirik Yang Kai dengan dingin. Segel tangannya berubah, mengaktifkan ki langit dan bumi. Aura angkatan dunia tetap ada di sekelilingnya. Melihat posturnya, sepertinya dia akan membombardir formasi danau. Yang Kai tidak berani lalai. Kunci dari situasi hari ini adalah Lao Bai. Jika Lao Bai berhasil dipromosikan, Lady Boss dapat sepenuhnya melepaskan diri dari pengekangan melawan 3 orang. Pada saat itu, Lao Bai akan bergabung dalam pertempuran. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu, bagaimanapun caranya, dia tidak bisa membiarkan anjing tua bernama Yu merusak rencana Lao Bai. Memikirkan hal ini, sosok Yang Kai melintas, dan dia menerkam Penatua Yu seperti angsa yang terkejut. Penatua Yu berdiri di tempat, ekspresinya setenang sumur kuno. Dia menatap sosok Yang Kai yang menerkamnya, dan ada ejekan samar di matanya, belalang mencoba menghentikan kereta. Kamu cari mati. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan mendorong ke depan. Kecepatan serangan telapak tangan ini bisa dikatakan sangat lambat. Namun, saat serangan telapak tangan ini didorong keluar, seolah-olah seluruh dunia menekannya. Saat kekuatan telapak tangan didorong ke depan, ruang di sekitarnya hancur, dan semuanya berubah menjadi debu. Yang Kai, yang telah bergegas ke depan dengan kecepatan tinggi, tampaknya telah menabrak dinding tak terlihat dalam sekejap. Gerakannya yang cepat berubah menjadi keheningan, dan ketika ledakan keras terdengar, organ-organ dalamnya berguling-guling, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, dia tidak mundur sama sekali. Dia mengulurkan tangan dan meraih tombak naga hitam di udara. Mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, dia dengan keras menusukkan tombaknya ke depan. Niat sejati misterius dari Martial Dao berlama-lama di ujung tombak. Di ujung tombak, bahkan ada lubang hitam seukuran kepalan tangan yang melintas sebelum menghilang. Penatua Yu mengangkat alisnya sedikit, merasa sedikit terkejut. Dia mengira bahwa dengan kultivasi Yang Kai, dia akan menjadi debu dalam sekejap. Siapa yang mengira bahwa dia hanya akan terluka? Terlebih lagi, kekuatan yang dilepaskan dari tombak ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa ditunjukkan oleh seseorang dari alam kaisar. Penglihatan Penatua Yu sangat tajam, dan sekilas, dia dapat mengatakan bahwa tombak di tangan Yang Kai bukanlah benda biasa. Tombak naga hitam adalah hadiah dari roh dewa raksasa Ahda. Yang Kai tidak tahu siapa yang telah memurnikan tombak ini, tetapi melalui Dragon Vein-nya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tombak ini telah dimurnikan dari tulang punggung naga dewasa. Ketika tombak menyerang, naga hitam muncul, dan auman naga bergema, mengguncang dunia. Tombak semacam ini adalah artefak terbaik bahkan di luar alam semesta ini, tetapi dengan kekuatan Yang Kai saat ini, dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Tekanan naga memenuhi udara, dan naga hitam berkeliaran. Penatua Yu terkejut, dan matanya melebar saat dia berteriak tanpa sadar, artefak naga. Dia tidak terkejut dengan kekuatan tombak Yang Kai, tetapi karena bocah kecil ini sebenarnya memiliki artefak yang sangat berharga. Jika ini menyebar ke telinga ras naga, bagaimana ras naga bisa melepaskannya dengan mudah? Untuk sesaat,
bahkan sedikit keserakahan di hatinya menghilang. Bahkan jika tombak seperti itu diberikan kepadanya, dia tidak akan berani menerimanya. Kecuali dia tidak pernah menggunakannya di depan orang lain di masa depan, Dragon Rush akan datang mengetuk pintunya cepat atau lambat. Pada saat itu, bahkan Wind and Cloud Paradise tidak akan bisa melindunginya. Orang bodoh tidak takut, orang bodoh tidak takut. Penatua Yu mendecakkan lidahnya dengan heran. Melihat seluruh 3000 dunia, siapapun dengan sedikit pengetahuan tidak akan menggunakan artefak seperti itu. Yang Kai, dari Kaisar Realem, benar-benar berani mengeluarkannya dan menggunakannya. Jika ini bukan ketidaktahuan, lalu apa? Dengan pikirannya yang terguncang, kekuatan serangan telapak tangan itu juga sedikit melemah. Tombak Yang Kai mendorong ke depan, dan dengan momentum, mendorong maju 100 zang, langsung bergegas ke tempat 30 zang jauhnya dari Penatua Yu. Namun, ini adalah batasnya. Segel tangan Elder Yu berubah lagi, dan momentum Yang Kai terhenti. Dia terpaku di tempatnya dengan kekuatan yang besar, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa maju lebih jauh. Jika kamu ingin mati, tuan tua ini akan memenuhi keinginanmu terlebih dahulu. Penatua Yu dengan dingin mendengus, dan menatap Yang Kai dengan tatapan mengejek. Dia mengangkat telapak tangan dan menamparkan kepala Yang Kai. Saat telapak tangan ini turun, tangan biru berkabut yang terbuat dari Yuan Qi muncul di atas kepala Yang Kai, menekan ke arahnya. Pada saat kritis hidup dan mati ini, Yang Kai tiba-tiba menyeringai padanya. Penatua Yu tiba-tiba memiliki firasat buruk. Meskipun dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal, hatinya sangat waspada, seolah-olah sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Detik berikutnya, dia melihat Yang Kai mengangkat tangannya dan menyerangkan sinar cahaya keemasan. Di dalam cahaya keemasan itu, sepertinya ada bulu yang panjangnya 1 kaki, dan aura jahat yang mengerikan melonjak ke arahnya. Mata Penatua Yu melebar, dan semua bulu di tubuhnya berdiri. Rasa dingin menjalar dari kepala hingga ujung kaki, dan tanpa berpikir, dia mendorong kekuatannya untuk membentuk lapisan perlindungan yang kokoh di sekeliling tubuhnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur, membuat jarak antara dia dan Yang Kai. Saat cahaya keemasan bersinar terang, seekor burung pegar emas raksasa tiba-tiba muncul, menjulang di antara langit dan bumi. Ketika burung emas ini muncul, seluruh alam rahasia bergetar, seolah-olah tidak bisa menahan aura mengerikan burung emas ini. Mata tetua Yu bergetar saat dia menatap lekat-lekat burung pegar emas. Sebuah nama yang akan membuat wajah siapapun pucat melintas di benaknya, dan dia tanpa sadar berteriak, Mimeng. Bahkan Kijin dan yang lainnya, yang telah bertarung melawan Lady Boss, terkejut. Orang tua itu, Ling Chunqiu, hampir berbalik dan lari. Mimeng. Bahkan di 3000 alam, itu adalah binatang buas yang menakutkan dengan reputasi terkenal. Mimeng dewasa adalah eksistensi yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang Open Heaven peringkat tinggi. Meskipun peringkatnya tidak setinggi naga dan burung phoenix, itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh beberapa Open Heaven kelas menengah. Jika mereka membuatnya marah, itu bisa menghancurkan mereka semua sampai mati dengan sapuan cakarnya. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak bisa mengerti mengapa Mimeng akan muncul di sini. Tapi segera, semua orang menemukan bahwa ini bukan Mimeng yang asli, tetapi teknik ilahi dari Mimeng. Kijin dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini, Penatua Yu takut kehabisan akal. Dia hanya Open Heaven kelas 4, jadi bagaimana dia bisa memblokir teknik ilahi Mimeng ini? Meskipun dia telah melarikan diri saat dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia masih tidak merasa aman sama sekali. Ketika Mimeng muncul, matanya acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Dia menatap Penatua Yu dengan acuh tak acuh, lalu meregangkan lehernya sedikit ke depan dan mematuk dengan paruhnya, seperti anak ayam kecil yang sedang memakan cacing. Penatua Yu yang mundur dengan cepat adalah cacing yang disebutkan Mimeng. Ada teror besar antara hidup dan mati. Penatua Yu berteriak, "Selamatkan aku." Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada yang menyangka bahwa kehidupan Penatua Yu akan dalam bahaya ketika dia pergi untuk berurusan dengan Yang Kai dan Baiki. Kijin dan yang lainnya semua fokus pada Lady Boss, jadi tidak ada yang punya waktu untuk membantu. Apalagi itu sudah terlambat. Dengan patukan dari Mimeng, Penatua Yu, yang telah melarikan diri sejauh 10 li, tiba-tiba berhenti. Kepalanya terkulai, dan seluruh tubuhnya seperti balon kempis. Aura seorang Open Heaven tingkat menengah turun dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Pada saat ini, sebuah lubang besar muncul di dada dan perutnya, hampir menutupi seluruh tubuhnya. Orang bisa dengan jelas melihat daging yang menggeliat di luka itu. Cedera semacam ini bisa dikatakan fatal.
Namun, seorang Open Heaven tingkat menengah memiliki vitalitas yang kuat. Selama ada kondisi yang sesuai, bukan tidak mungkin untuk pulih. Namun, meskipun tubuh fisik Penatua Yu masih ada, tidak ada aura roh di tubuh yang rusak itu. Ceritan sedih datang dari sisi lain. Itu adalah suara Penatua Yu. Yang Kai mendongak dan tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Dia melihat Mimeng membuka mulutnya dan menelan sosok buram. Yang Kai dapat dengan jelas melihat bahwa sosok buram itu adalah avatar roh Penatua Yu. Adegan ini membuat Yang Kai senang sekaligus ngeri. Kekuatan kecupan Mimeng tidak hanya menghancurkan setengah dari tubuh fisik Penatua Yu, tetapi bahkan avatar roh Penatua Yu dipatahkan dan akan ditelan ke dalam perutnya. Mengabaikan permohonan sedih Penatua Yu, Mimeng menelan avatar roh ke dalam perutnya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melirik Yang Kai. Tubuhnya yang besar tiba-tiba runtuh, berubah menjadi bintik cahaya keemasan yang menghilang di antara langit dan bumi. Yang Kai meringis, merasa sedikit sedih. Mimeng Golden Plume terakhir digunakan begitu saja. Dia awalnya ingin menggunakannya untuk berurusan dengan Ling Chunqiu atau Yue He untuk mengurangi tekanan pada Lady Boss, tetapi pada akhirnya, dia menggunakannya pada Elder Yu. Tidak bisa dikatakan bahwa itu sia-sia. Jika dia tidak menggunakannya pada Elder Yu, Lao Bai pasti akan berada dalam bahaya. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa membantu Lady Boss lagi. Dia hanya bisa berharap Lao Bai akan cepat maju. Apalagi, dia merasa seolah-olah meremehkan kekuatan Lady Boss. Open Heaven kelas 4 bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Mimeng. Bisakah Open Heaven kelas 5 menahannya? Mungkin akan berakhir dengan cara yang sama. Lalu, kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki Lady Boss, yang bisa menahan serangan Mimeng dan hanya menderita luka kecil? Memutar kepalanya untuk melihat, situasi yang semula genting telah dibalikkan oleh Lady Boss. Kedua belah pihak seimbang. Selain itu, orang-orang itu juga memperhatikan Yang Kai saat bertarung dengan Lady Boss. Mata Yang Kai berbinar. Dia tahu bahwa mereka waspada terhadap serangan mengerikan Mimeng, jadi mereka terus-menerus memperhatikan gerakannya. Mereka tidak tahu bahwa Mimeng Golden Plume adalah yang terakhir. Memutar matanya, bibir Yang Kai melengkung menjadi senyum sinis. Langkah demi langkah, dia berjalan menuju medan perang. Benar saja, saat dia mendekat, ekspresi Kijin tetap tidak berubah, tapi Ling Chunqiu dan Yue He terkejut. Apa yang Anda takutkan? Pada saat kritis, Kijin berteriak marah, kekuatan bocah ini lemah. Jadi bagaimana jika dia masih bisa memanggil Mimeng? Dia bahkan tidak bisa mendekati medan perang. Dia sama sekali bukan ancaman. 3979. Kata-kata ini mengenai paku di kepala, menyebabkan Ling Chunqiu dan Yue He menghela nafas lega. Mereka berpikir bahwa kata-kata Kijin masuk akal. Jadi bagaimana jika anak itu bisa mengaktifkan teknik ilahi Mimeng lagi? Dia bahkan tidak bisa mendekati medan perang, jadi siapa yang akan takut padanya? Baru sekarang mereka mengerti mengapa Yang Kai berulang kali mencoba memasuki medan perang. Jadi karena ini, mereka tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang ketakutan yang tersisa. Jika mereka mengizinkannya untuk mendekati jarak yang sesuai pada waktu itu, maka yang mati mungkin bukan Penatua Yu, tetapi mereka. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan Mimeng. Ketika mereka berpikir sampai di sini, mereka tidak menahan diri lagi, dan kekuatan kekerasan dengan ceroboh tersapu. Di udara, cambuk lembut Lady Boss berisi suara angin dan guntur. Setiap kali dia mengayunkannya, angin akan naik dan guntur akan bergemuruh, dan cambuk itu akan menciptakan lapisan demi lapisan bayangan. Dia tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi dia juga melindungi tempat di mana senior Bai berada di belakangnya. Namun, meskipun Lady Boss kuat, dia tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan penuh karena kehati-hatiannya. Situasi yang telah terbalik karena tindakan tak terduga Yang Kai sekali lagi jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Mata Kijin dan yang lainnya hampir terpisah dari kemarahan, dan mereka mengungkapkan ekspresi cemas dan tidak percaya. Mereka sudah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan kekuatan Lady Boss, tetapi hanya setelah mereka benar-benar melawannya, mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkannya. Seorang kultivator Open Heaven peringkat 6 dan 2 orang peringkat kelima benar-benar bertarung dengan susah payah melawan Lady Boss yang hanya bisa menggunakan 70% dari kekuatannya. Jika dia bertarung dengan kekuatan penuhnya, maka mereka bertiga mungkin benar-benar tidak bisa melawannya. Ekspresi Kijin sangat tidak enak dilihat, dan dia berteriak dengan eksplosif, pelacur ini mungkin akan naik ke peringkat ke-7 dalam beberapa hari. Jika kita tidak membunuhnya di sini hari ini, maka kita hanya bisa menunggu kematian. Begitu dia berbicara, pupil Ling Chunqiu dan Yue He mengerut. Benar, 1000 tahun yang lalu,
wanita di depan mereka ini sudah berada di peringkat ke-6. Karena kematian satu orang, darah mengalir seperti sungai dan mayat menutupi seluruh dunia. Setelah 1000 tahun, mustahil baginya untuk tetap berada di tempat yang sama. Dia mungkin tidak jauh dari naik ke peringkat ke-7. 1000 tahun yang lalu, dia mampu menyebabkan pembantaian mengerikan di 3000 dunia. Jika dia benar-benar naik ke peringkat ke-7, lalu siapa yang bisa menghentikan balas dendamnya? Oleh karena itu, ketika Qi Jin selesai berbicara, mereka bertiga tidak lagi berani menahan diri, dan mereka semua menggunakan kartu truf mereka untuk menyerang Lady Boss. Pada saat ini, fluktuasi misterius tiba-tiba muncul di danau yang dilindungi oleh formasi di belakang pemilik. Fluktuasinya sangat aneh, seolah-olah dunia baru perlahan-lahan lahir, seolah-olah makhluk agung kuno sedang menciptakan dunia baru. Tidak baik, ekspresi Qi Jin berubah lagi, dan dia melihat ke arah danau dengan ekspresi serius. Sepertinya Bai Qi akan segera dipromosikan. Mereka semua adalah kultivator Open Heaven, jadi mereka secara alami tidak asing dengan fluktuasi ini. Ini adalah fluktuasi energi dari gerakan tubuh seorang kultivator Open Heaven. Pada saat ini, masih ada formasi yang melindungi danau, tetapi riaknya masih menyebar. Jelas bahwa kemajuan Bai Qi kali ini tidak kecil. Keributan besar yang disebabkan oleh promosi seseorang berarti bahwa tingkat Open Heaven yang dia capai tidak akan rendah, yang sejalan dengan informasi yang mereka dengar sebelumnya. Mereka telah menggunakan yang Qi tahap kelima untuk memikat Lady Boss dan yang lainnya di sini, jadi mereka secara alami tahu bahwa Lao Bai akan maju ke Open Heaven tahap kelima. Jika Bai Qi berhasil mencapai Open Heaven saat ini, lalu bagaimana mereka bisa memiliki kehidupan yang baik? Qi Jin segera berteriak, "Nona Yuehe." Wanita cantik itu mengerti diam-diam dan dengan cepat meninggalkan medan perang dengan tipuan. Sosoknya berkedip saat dia bergegas menuju danau, meninggalkan Qi Jin dan Ling Chunqiu untuk melawan Nyonya Lan, dan tekanan pada mereka meningkat tajam. Sosok Yuehe berkedip saat dia dengan cepat mendekati danau. Yang Kai melihat adegan ini dan sangat cemas. Tanpa berpikir, dia memblokir jalannya dengan tombaknya dan mengarahkannya ke depan. Dia menyembunyikan kekuatannya dan berteriak dengan marah, "Jika kamu berani mendekat, aku akan membunuhmu tanpa ampun." Itu konyol bagi seseorang dari alam kaisar untuk mengatakan kata-kata seperti itu di depan Open Heaven tahap kelima, tapi dia memang menggunakan teknik ilahi miming untuk membunuh Open Heaven tahap keempat, jadi Yuehe sangat takut dan mengirim telapak tangan, menyerang ke arah Yang Kai. Serangan telapak tangan ini hanyalah ujian, dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia takut Yang Kai akan memanggil miming lagi. Yang Kai tidak memiliki miming Golden Plume yang tersisa. Peringatan tadi hanyalah unjuk kekuatan. Menghadapi serangan telapak tangan ini, dia tidak bisa menghindar atau melawan. Mulutnya penuh dengan kepahitan, dan di belakangnya adalah Lao Bai, yang hampir menerobos. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengirimkan serangan tombak. Dengan ledakan keras, Yang Kai memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Tubuhnya ada di udara, dan suara tulang retak yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Meskipun serangan dari Open Heaven tahap kelima hanyalah sebuah ujian, itu bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Dia terluka parah oleh serangan telapak tangan ini. Yuehe senang ketika dia melihat ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yang Kai tidak memiliki kartu truf lagi? Jika dia masih bisa memanggil Mimeng, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak ragu-ragu dan bergegas maju, dengan cepat tiba di tepi danau. Dia mengangkat tangannya yang ramping lagi, menghadap Lao Bai, dan bersiap untuk menyerang. "Kamu berani." Raungan marah Yang Kai terdengar, tetapi dia tidak peduli dengan luka-lukanya dan kembali. Di depan tombak naga hitam, bola energi hitam seukuran kepalan tangan yang berisi kekuatan untuk memusnahkan semua benda di dunia terbang. Yuehe melihatnya dengan dingin, dan tangannya yang lain membentuk segel. Sebuah kekuatan misterius berlama-lama di ujung jarinya. Namun, sebelum dia bisa menunjukkan jari ini, dia dalam keadaan kesurupan, menatap kosong ke depan. Yang Kai, dengan rambut acak-acakan dan berlumuran darah, secara bertahap bergabung dengan sosok dalam ingatannya dari 1000 tahun yang lalu. "Ting Yu." Yuehe memanggil dengan suara gemetar. Sebelumnya, Yuehe tidak memperhatikan Yang Kai. Bagaimanapun, dia hanyalah kaisar realem, bagaimana dia bisa memperhatikannya? Kali ini, dia hanya datang untuk menyelesaikan dendam dari masa lalu. Bahkan ketika dia melukai Yang Kai barusan, dia tidak menatapnya secara langsung. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa orang dari alam kaisar ini sangat mirip dengan orang yang dia kenal di masa lalu, terutama rambut acak-acakan dan berlumuran darah, tetapi masih bergerak maju dengan berani. Orang itu di masa lalu juga terlihat seperti ini.
Kenangan yang berjatuhan menyengat hatinya, dan tangan Yue He berhenti. Nyonya Yue He, hati-hati. Teriakan peringatan Kijin tiba-tiba terdengar di telinganya, menariknya kembali dari ingatan yang jauh. Tepat saat dia merasakan bahaya yang kuat, Ki yang ganas menyapu dari belakang. Itu adalah Nyonya Bos, melihat bahwa dia datang untuk mengganggu kemajuan Lao Bai, meninggalkan Kijin dan Ling Chunqiu, dan langsung bergegas ke arahnya. Kamu cari mati. Ling Chunqiu marah dan senang di saat yang bersamaan. Dia marah karena Lady Boss memilih untuk melindungi bawahannya pada saat hidup dan mati, memperlihatkan punggungnya kepada mereka. Apakah dia tidak menempatkan dia dan Kijin di matanya? Dia senang karena dengan cara ini, dia dan Kijin bisa menyerang tanpa rasa takut. Bahkan jika Lady Boss tidak mati, dia akan terluka parah. Mereka saling memandang dan melihat niat membunuh di mata masing-masing. Mereka tidak menahan diri, dan dua Divine Teknik meledak ke arah Lady Boss. Ada ledakan hebat, langit dan bumi bergetar. Ada erangan teredam, dan rintihan menyedihkan. Dunia sunyi, dan hanya suara napas berat yang bergema di telinga semua orang. Mata semua orang terfokus pada pembentukan danau, dan danau kecil itu tampaknya menjadi satu-satunya fokus di tempat ini. Yue He terbang keluar, kulit di punggungnya terkoyak. Bagaimana bisa Lady Boss Wind and Thunder Whip begitu mudah ditahan? Cambuk ini hampir merobek jiwanya keluar dari tubuhnya. Sebagai perbandingan, tombak naga hitam yang tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Untungnya, Lady Boss harus mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi serangan Kijin dan Ling Chunqiu, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya di cambuk ini. Jika tidak, Yue He akan berada dalam bahaya besar. Meski begitu, wajah Yue He pucat, dan kinya berfluktuasi dengan kacau. Dia ketakutan. Yang tidak jauh lebih baik. Ketika Yue He dicambuk, dia terkena serangan Yue He, dan seluruh tubuhnya terlempar. Dia terbang kembali puluhan mil sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Organ internalnya kacau balau, dan dia terengah-engah. Kijin dan Ling Chunqiu tidak memandang Yue He, mereka juga tidak peduli dengan hidup atau mati yang Mata mereka seperti lintah yang terkunci pada Lady Boss. Pada saat ini, beberapa perisai transparan berbentuk berlian terbang di sekitar Lady Boss, dan mereka penuh dengan retakan. Ketika semuanya terhenti, perisai itu hancur, dan Lady Boss memuntahkan seteguk darah. Dia jelas terluka, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Matanya yang indah tertuju pada danau. Retakan. Suara retak renyah memasuki telinga semua orang. Segala sesuatu di dunia hidup kembali dari keadaan stagnan. Ekspresi yang berubah, begitu pula dengan Lady Boss. Kijin dan Ling Chunqiu menghela nafas panjang, dan Yue He menatap Yang dengan linglung. Retakan. Suara retakan halus terdengar satu demi satu. Hanya dalam 3 napas singkat, retakan kecil muncul di susunan yang telah disiapkan oleh Lady Boss secara pribadi untuk melindungi danau. Lagi pula, tidak ada yang menjaganya. Bagaimana itu bisa memblokir serangan kekuatan penuh Yue He? Dengan tabrakan, susunan itu runtuh, dan awan langsung menguap, memperlihatkan sosok yang duduk di dasar danau. Lao Bai duduk bersila. Baleful yang semula ada di dasar danau sudah tidak ada lagi. Jelas, itu telah diserap dan disempurnakan olehnya. Namun, pada saat ini, kekuatan 5 elemen yin yang di tubuhnya dalam kekacauan, dan bayangan dunia semesta kecil berkedip di belakangnya, seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja. Lao Bai mengangkat kepalanya untuk melihat Lady Boss, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyum pahit. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. 1000 tahun kultivasi, hanya untuk saat ini. Upaya keras seumur hidup, dan semua upaya sebelumnya telah sia-sia. Dia terganggu pada saat kritis kemajuannya, dan itu bahkan dari Open Heaven tahap kelima. Bahkan jika Lao Bai melakukan yang terbaik, dia tidak bisa melanjutkan. Hanya masalah waktu sebelum alam semesta kecil di tubuhnya runtuh. Begitu dunia alam semesta kecil runtuh, kekuatan 5 elemen yin yang akan meletus, dan Lao Bai pasti akan mati dengan tragis. Lady Boss memandang Lao Bai di dasar danau. Air danau yang jernih tidak bisa menghalangi matanya yang meminta maaf. Mata indahnya yang jernih dan cerah berwarna abu-abu pada saat ini, dan itu membuat orang merasa kasihan padanya. Lady Boss perlahan menutup matanya dan mengambil napas ringan. Ketika dia membukanya lagi, aura kekerasan tersapu, dan rambutnya yang indah berkibar tertiup angin. Dia berbalik untuk melihat Kijin dan Ling Chunqiu, dan kata-kata dingin yang bisa membekukan jiwa seseorang keluar dari mulutnya. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan maju ke Open Heaven tahap ke-7 dalam hidup ini. Ekspresi Kijin dan Ling Chunqiu sangat berubah ketika mereka mendengar ini.
Setelah sumpah iblis hati seperti itu dibuat, itu akan menjadi situasi yang tidak dapat didamaikan. 3980. Pada saat ini, Kijin dan Ling Chunqiu mau tidak mau bertanya-tanya apakah benar atau salah merusak kemajuan Baiki. Jika mereka mengizinkannya untuk maju, dia mungkin akan menahan Lady Boss dan mencegahnya menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang, Baiki tidak punya harapan untuk maju dan pasti akan mati. Lady Boss sangat marah dan tidak perlu khawatir lagi. Cambuk angin dan guntur bangkit dan menyerang Kijin dan Ling Chunqiu. Meskipun Lady Boss terluka parah, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika cambuk datang, kekuatan yang menakutkan menyapu, menyebabkan kelopak mata Kijin dan Ling Chunqiu berkedut. Siapa yang berani menghadapi serangan kekerasan seperti itu secara langsung? Mereka menghindar ke kiri dan ke kanan. Dengan ledakan, seolah-olah dunia telah bertabrakan. Di bawah cambuk, tanah runtuh, dan bahkan tanda yang dalam muncul di kehampaan. Itu tidak bisa diperbaiki untuk waktu yang lama. Namun, sebelum Kijin dan Ling Chunqiu bisa mengatur napas, cambuk angin dan guntur menyapu lagi, menyapu kehampaan. Hati Kijin bergetar. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya kekuatan Lady Boss yang sebenarnya. Dia juga Open Heaven kelas 6. Dia berpikir bahwa bahkan jika Lady Boss lebih kuat darinya, kekuatannya akan terbatas. Namun, dilihat dari kekuatan kedua cambuk ini, Lan Yuruo tidak hanya sekadar lebih kuat darinya. Sebuah cambuk lembut angin dan guntur menari-nari. Kekuatan gabungan Kijin dan Ling Chunqiu hanya bisa menahannya. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mereka dalam keadaan menyesal. Tanah penuh dengan jurang, dan seluruh alam rahasia gemetar. Tanpa pengekangan, Lady Boss tidak lagi menahan diri. Di bawah murka surga, alam rahasia ini tidak bisa menahannya sama sekali. Hanya masalah waktu sebelum hancur. Datang dan bantu. Kijin meraung. Yue He kembali sadar ketika dia mendengar ini. Dia menatap Yang Kai dalam-dalam dan dengan cepat bergegas ke medan perang. Pada saat berikutnya, suara gemuruh bisa terdengar. Energi antara langit dan bumi sangat keras, dan kekuatan dunia berfluktuasi. 4 sosok bertarung tanpa henti antara langit dan bumi. Bagaimanapun, tanah penyegelan matahari ini hanyalah dunia rahasia. Bagaimana itu bisa menahan dampak pertempuran antara 4 Open Heaven kelas menengah? Terlebih lagi, niat membunuh Lady Boss sangat mengerikan. Dia tidak menahan sama sekali. Dalam waktu singkat, tanah penyegelan matahari mulai berantakan, dan hukum ruang angkasa yang kacau melayang di seluruh alam rahasia. Dalam situasi seperti itu, Yang Kai tidak bisa campur tangan sama sekali. Meskipun dia khawatir dengan kondisi Lady Boss, ada batasan untuk apa yang bisa dia lakukan saat ini. Yang Kai memasukkan segenggam pil roh ke dalam mulutnya dan bergegas ke sisi Baiki. Saat dia menatap Baiki, mulut Yang Kai menggeliat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia belum lama mengenal Baiki, mereka memiliki temperamen yang sama, dan Baiki dapat dianggap sebagai teman sejati pertama yang dia miliki di luar alam semesta. Dia mengira kali ini, Lao Bai akan melambung ke langit dan menjadi terkenal. Siapa yang mengira bahwa dia akan jatuh ke dalam jurang pada saat yang genting? Setiap orang punya nasibnya masing-masing. Mungkin ini takdirku. Baiki tertawa sedih. Meskipun dia masih mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuhnya, bagaimana energi yin, yang, dan 5 elemen dapat dengan mudah diredakan. Mereka mengamuk di sekujur tubuhnya, dan mereka saling menguatkan dan menahan, menyebabkan darah merembes keluar dari semua pori-pori di tubuh Baiki, menyebabkan dia tampak sangat menyedihkan. Apa konsekuensinya? Yang Kai menjilat bibirnya yang kering dan bertanya. Jika ringan, maka jalur bela diri saya akan hancur. Jika berat, maka jiwa saya akan hancur. Baiki meremas senyum. Tidak peduli apa, aku khawatir aku tidak akan bisa melayani Lady Boss di masa depan. Jangan terlalu banyak berpikir. Baiki berkata dengan getir, saya tahu masalah saya sendiri. Saat mereka berdua berbicara, suara gemuruh bisa terdengar, dan tanah bergetar. Pada akhirnya, alam rahasia ini tidak mampu menahan serangan dari 4 Open Heaven tingkat menengah, dan itu benar-benar runtuh. Ketika ranah rahasia hancur, energi spasial yang kacau melonjak keluar dari segala arah. Jika itu adalah orang biasa dari alam kaisar, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti arus saat ini. Namun, mengikuti arus hanya akan mengarah pada nasib tersapu ke dalam keretakan spasial. Untungnya, Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa, dan dia mengaktifkan hukum untuk melindungi dirinya sendiri dan Baiki saat mereka melarikan diri dari kehampaan yang kacau. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa Lady Boss, Kijin, dan yang lainnya juga telah keluar dari dunia rahasia. Lady Boss melirik dengan matanya yang indah dengan cemas,
dan dia hanya lega ketika dia melihat Yang Kai dan Bai Qi tidak terluka. Namun, ekspresi Qi Jin jelek, dan hatinya berdarah karena rasa sakit. Yang Siling Land ini adalah alam rahasia dari Golden Rainbow State-nya, dan Yang Qi tidak ada habisnya. Mengandalkan Yang Siling Land ini, negara pelangi emas mungkin dapat mencapai hal-hal besar di masa depan. Namun, dalam pertempuran hari ini, itu benar-benar hancur. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hati? Namun, ini bukan waktunya untuk merasakan sakit hati untuk Yang Siling Land ini. Bagaimana menenangkan kemarahan mengerikan Lan Yuruo adalah masalah pertama yang harus dia hadapi. Untungnya, mereka bukan satu-satunya yang datang untuk membalas dendam kali ini, jika tidak, itu akan sangat merepotkan. Segera, dia menghela nafas dan berteriak, "Penatua Hai, jika tidak sekarang, kapan kamu akan bergerak?" Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang menebas dari jauh. Cahaya pedang tampaknya mampu menghancurkan bahkan bintang-bintang di depannya. Tidak ada yang menyangka bahwa Qi Jin dan yang lainnya akan memiliki pembantu. Terlebih lagi, dilihat dari kekuatan serangan ini, kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari Qi Jin. Lady Boss juga tidak mengharapkan ini dan untuk sesaat lengah. Pada saat dia bereaksi, sudah terlambat. Meskipun dia menggoyangkan cambuk lembutnya untuk melawan, cahaya pedang masih menembus cambuk itu dan menebas tubuhnya yang halus. Darah menyembur keluar, dan Lady Boss mundur secara eksplosif. Dia mundur 1000 kaki sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Mendongak, dia melihat seseorang perlahan berjalan dari kehampaan dengan pedang biru di tangannya. SWOT Inten melonjak ke langit. Hai Ping. Lady Boss menatap orang yang mendekat, dan matanya yang indah sedikit menyipit. Di sisi lain, ekspresi Lao Bai sangat berubah. Oh, tidak, dia juga ada di sini. Yang Kai tidak tahu siapa Hai Ping Le ini, tetapi dia tahu bahwa dia adalah Master Open Heaven Orde ke-6. Yang Kai terdiam. Hal menantang surga macam apa yang telah dilakukan Lady Boss hingga memiliki begitu banyak musuh. Lao Bai tersenyum pahit, Tuan Muda Hai yang kamu temui sebelumnya adalah cucu Hai Ping Le ini. Yang Kai tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Muda Hai akan terlibat dalam masalah ini. Baru sekarang dia mengerti mengapa Tuan Muda Hai begitu mendominasi dan arogan. Ternyata dia memiliki latar belakang yang begitu kuat. Namun, meskipun dia memiliki konflik dengan Tuan Muda Hai di Pasar Bintang, tidak ada permusuhan yang mendalam di antara mereka. Kemudian, Tuan Muda Hai dicambuk oleh orang-orang dari surga perang besar. Tidak ada permusuhan yang mendalam di antara mereka, kan? Apa yang dimaksud Hai Ping Le dengan menambahkan penghinaan pada cedera? Lao Bai sepertinya mengerti apa yang dia pikirkan dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Hai sudah mati. Dia dibunuh oleh Nyonya Boss. Apa? Yang Kai terkejut. Lao Bai berkata, Lady Boss sangat melindungi bawahannya sendiri. Mereka menyalahgunakan kekuasaannya untuk menggertak orang lain dan menyebabkan kamu dicambuk. Bagaimana Lady Boss bisa membiarkannya pergi? Dia membunuhnya di luar Star City. Mendengar ini, Yang Kai menjadi kesurupan. Meskipun dia sangat membenci Tuan Muda Hai dan bahkan dia dihukum dengan 2 kali cambukan gigi naga, menyebabkan punggungnya sakit, hanya dengan memikirkannya sekarang, jujur saja, itu hanya konflik kecil dan bukan perseteruan hidup atau mati. Setelah semua yang telah berlalu, Yang Kai hampir melupakannya, tetapi siapa yang mengira bahwa Lady Boss benar-benar akan membunuhnya? Lao Bai berkata dengan senyum nakal, jika saya, akuntan, atau juru masak mengalami masalah ini, bos wanita mungkin tidak akan membuat keributan besar. Tapi kamu berbeda. Aku, apa yang salah denganku? Lao Bai menatapnya dalam-dalam. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas berat, pokoknya, kamu harus ingat bahwa Lady Boss sangat menghargaimu. Kamu juga sangat penting bagi Lady Boss. Yang Kai menatapnya dengan bingung. Lao Bai menunduk dan tersenyum pahit. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sementara mereka berdua berbicara, pertempuran dalam kehampaan dimulai lagi. Hai Ping Le memasuki medan perang dengan momentum yang kuat. Pedang panjangnya berkelebat liar. Lady Boss sudah terluka parah, jadi tidak masalah baginya untuk berurusan dengan Qi Jin dan yang lainnya. Tetapi dengan Hai Ping Le, sulit baginya untuk berurusan dengan mereka. Namun, dengan kemampuan Lady Boss, bahkan jika dia bertarung melawan banyak orang, hidupnya tidak akan dalam bahaya untuk sementara waktu. Yang Kai tidak punya waktu untuk menanyakan apapun pada Lao Bai. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke medan perang dengan ekspresi khawatir. Dia tidak tahu apakah Lady Boss akan mampu membalikkan situasi dalam situasi ini. Di tengah pertempuran sengit, Lady Boss menoleh untuk melihat mereka. Ketika mata mereka bertemu, Yang Kai bisa dengan jelas melihat penyesalan dan keengganan di matanya.
Dia menoleh dan menjentikkan cambuk lembutnya. Itu melilit orang-orang yang bertarung dengan sengit dan menarik medan perang jauh-jauh. Dia jelas tidak ingin akibat dari pertempuran mempengaruhi Yang Kai dan Lao Bai. Tapi dia dengan paksa menarik 4 musuh menjauh dari medan perang, yang membuat situasi yang sudah buruk menjadi lebih berbahaya. Kijin dan yang lainnya seperti hiu yang mencium bau darah. Mereka menggigit Lady Boss dan tidak terlalu memperhatikan Yang Kai dan Lao Bai. Bagaimanapun, menurut mereka, Lao Bai telah gagal untuk maju. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Tidak perlu memperhatikan dia. Yang Kai hanya di alam kaisar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Selama mereka bisa membunuh Lady Boss, mereka akan menang. Setelah selusin napas, kerumunan itu berangsur-angsur menjauh dan menghilang. Lao Bai meludahkan seteguk darah. Dia meraih lengan Yang Kai dan berkata, "Ayo kembali ke Star City dan penginapan pertama. Katakan pada Koki untuk meminta bantuan bos. Kalau tidak, Nyonya Bos akan mendapat masalah." Yang Kai telah melihat bos penginapan pertama sebelumnya. Dia adalah ahli Open Heaven tingkat tinggi. Mayat gagak emas telah jatuh ke tangannya. Jika dia bisa membantu, segalanya akan lebih mudah. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" Jika dia pergi, tidak ada yang bisa mengumpulkan mayat Lao Bai. Tetapi saat ini, dia tidak berani menyentuhnya, apalagi tempat ini sangat jauh dari penginapan pertama. Pada saat dia bergegas kembali ke penginapan pertama untuk melapor, situasinya sudah selesai. "Ini akan terlambat. Jangan khawatirkan aku. Pergi." Lao Bai mendorongnya dengan keras. Tubuhnya terpengaruh, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Yang Kai terkejut. Dia bergegas maju dan mengeluarkan sejumlah besar pil roh dari cincin luar angkasa dan memasukkannya ke dalam mulut Lao Bai. Tidak ada gunanya. Lao Bai tersenyum pahit. "Jika Anda tidak dapat menekan kekuatan Yin, Yang, dan 5 elemen di tubuh saya, pil roh apapun tidak akan berguna." Namun, gerakan Yang Kai tiba-tiba berhenti. Matanya melebar seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Old Bai memarahi dengan marah, "Kita tidak punya banyak waktu, kenapa kamu masih menggangguku? Cepat dan kembali ke penginapan pertama. Jika bukan karena kondisinya yang buruk, dia akan menendang Yang Kai pergi sekarang." Yang Kai menatapnya dengan mata bersinar. "Lao Bai, kamu mungkin masih bisa diselamatkan." "Omong kosong." Lao Bai berteriak dengan marah. Dalam situasinya saat ini, belum lagi Yang Kai, bahkan seorang ahli Open Heaven tingkat tinggi tidak akan berdaya. Apa yang bisa dilakukan Yang Kai di alam kaisar?